Demikianlah Yohanes Pembaptis. Cek, cek, dicoba, tes.
Cek, cek, cek. Pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Warta Minggu tanggal 17 Januari 2021. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir pada Kebaktian Minggu 17 Januari 2021. Warta Minggu yang pertama, Siap. Rapat Pengurus Peralenan Rogo Rumanti. Mengharap kehadiran segenap pengurus Paguyuban Peralenan Rogo Rumanti dalam rapatnya pada hari Senin 18 Januari 2021 pukul 17 di Konstituri GKJ Wirobrajan dengan acara penyusunan laporan 2020 dan rencana anggaran 2021. Catatan membawa daftar anggota dan iuran. Kemudian rapat majelis. Majelis Gereja akan mengadakan rapat pada hari Rabu 20 Januari 2021 pukul 18 di GKJ Wirobrajan. Apabila ada usul atau saran dari warga dapat disampaikan sebelum rapat dimulai. Jemaat dimohon membantu dalam doa. Berita Lelayu. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga dengan tenang yaitu Bapak Slamet Sugianto, warga wilayah 1 dalam usia 73 tahun. Pada hari Jumat 15 Januari 2021, jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 15 Januari 2021 di makam Sasono Loyo. Selanjutnya pengadaan gamelan. GKJ Wirobrajan membeli 1 perangkat gamelan dari Bapak Mulyono, Sanggar Seni Bodoroyo,
seharga 300 juta. Masih ada kekurangan sebesar 125 juta. Mohon dukungan persembahan dari jemaat untuk turut membantu pengadaan gamelan tersebut. Demikian warta Minggu 21 Januari 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang Panggilan beribadah. sudah Saudara-saudari, apanya? hari Enggak, ini cuma kita agak diajak embun kok. menyadari Enggak, hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadari melalui ibadah ini. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Hitung pembukaan, hitung jemaat 289 ayat 1, 4, dan 5, Tuhan pencipta semesta. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah ibadah kita saat ini kita awali dalam pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan.
pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pengantar, saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai suatu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Hitung pujian, hitung jemaat 7, 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Pengakuan dosa. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi oleh hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis namun sering hanya menjadikan lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
kami mengabaikan roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengar dan kami turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus, penebus dosa, kami mengaku. Amin. Kidung pengakuan dosa, Kidung Jemaat 27, ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Berita anugerah. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan Yesaya 44 ayat 23 demikian. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Orang yang sungguh percaya Allah akan menyadari dosanya, tetapi juga berlimpah sukacita akan kemurahan pengampunannya. Karena itu masih dengan berdiri mari kita nyatakan kesanggupan setia sampai akhir dalam nyanyian kesanggupan sabdamu abadi.
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami. Hanya karena kemurahan dan kasih setiamu, kami tetap dapat bertahan di tengah pandemi. Bahkan Engkau memperkenankan kami berbakti. Sekalipun Engkau menemukan segala kecacatan dan ketidaklayaan kami, Engkau berkenan mengampuni. Kini Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran. Kuasa Roh Kudus-Mu menerangi jiwa kami. Sehingga kami sungguh dapat mendengar menghayati. Dan kami boleh bersuka cita sebagai pelaku-pelaku sabda Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kini bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal pertama ayat 4-11 yang akan ditampilkan dalam tayangan video berikut ini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tema hari ini Minggu Pembaptisan Yesus Kristus, judulnya adalah Roh Kudus dan Baptisan. Saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, apa toh tanda lahirnya bahwa seorang menjadi Kristen? Tanda tidak lahirnya jelas kita selamat karena iman. Tanda tidak lahirnya bahwa karunia Allah yang menyelamatkan kita, yang kita peroleh dan kita percaya dalam iman. Itu tanda rohaninya. Tapi apa tanda jasmaninya ketika seorang dinyatakan menjadi Kristen? Jawabannya adalah baptis. Baptis itulah yang menandakan orang menjadi Kristen. Tanpa baptis belum ada tanda lahiriahnya menjadi Kristen.
Maka walaupun dia punya iman dan percaya, orang yang belum baptis juga belum menjadi anggota gereja. Sayangnya kita berhenti di situ. Oh, jadi wong Kristen kuwi tandane baptis tok. Kita kadang lupa menanyakan kenapa harus baptis. Apa toh makna baptis? Kenapa pakai air? Kenapa ada yang diselam? Kenapa ada yang dipercik? Kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kita memang menyaksikan di Alkitab. Karya baptis dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi sejatinya baptis itu bukan hal baru yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Itu pun tradisi agama Yahudi. Siapa yang selama ini dalam agama Yahudi dibaptis? Jawabannya adalah orang-orang yang akan memeluk agama Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kalau mereka orang Yahudi asli, sebagai tandanya mereka masih berpegang pada perjanjian lama, tandanya adalah sunat. Sekali lagi, kalau dia keturunan darah daging asli Yahudi, orang Israel, mereka tandanya sunat. Lah kalau baptis adalah bagi orang-orang yang disebut sebagai proselit. Orang non-Yahudi yang mau mengaku akan ngugemi, akan memeluk agama Yahudi. Yang mau percaya kepada Yahweh, dia tidak berdarah daging Yahudi, maka mereka harus dibaptis. Baru mereka menjadi orang-orang Yahudi dan percaya pada Yahweh. Nah menariknya, Yohanes Pembaptis itu baptis Bapak Ibu, yang dibaptis justru orang-orang Yahudi. Banyak orang datang, bahkan Imam Farisi, bahkan orang-orang ahli Taurat berkumpul dan bertanya pada Yohanes Pembaptis. Apa artinya? Yohanes Pembaptis mau mengatakan bahwa keselamatan itu tidak ada urusannya dengan darah dan daging. Jangan dikira hanya karena kamu keturunan orang Yahudi yang ngaku sebagai anak-anak Abraham, kamu mesti selamat. Tidak, kalau kamu tidak bertobat dan menyerahkan dirimu untuk dibaptis. Jadi Bapak Ibu, dari berita Yohanes kita diingatkan. Keselamatan itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak dapat memperbarui dirinya. Pembaruan itu hanya datang dari Allah. Bahkan untuk urusan darah dan daging pun tidak dapat menyelamatkan. Wah, bapakku pendeta aman mestilah yo orang dalam surga. Orang-orang dalam ning surga kuwi. Iman itu kuncinya. Tidak ada urusannya dengan keturunan, mau jadi istri majelis, mau jadi anak pendeta. Semua diselamatkan oleh rahmat Allah dan oleh iman manusia. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Hanya Allah yang dapat memperbarui kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membaca pembaptisan Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini mau ditunjukkan bahwa karya keselamatan Allah diawali dengan pembaptisan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebelum Yesus dibaptis, tidak ada banyak ceritanya. Paling banter usia 12 tahun ke bait Allah. Ya kan? Lalu yang hilang. Setelah itu nggak pernah diceritakan sampai dibaptis. Karena ini adalah titik awal sejarah keselamatan manusia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti melalui Yesus yang dibaptis. Ditetapkan oleh Allah. Melalui Yesus, kita semua mendapat jalan pulang kepada Allah. Dalam Yesus kita bisa pulang. Kita bisa balik. Kita tidak lagi tersesat. Dalam Yesus, inilah anak yang kukasihi. Berarti bersama dengan Yesus, kita tidak lagi menjadi hamba. Apalagi budak dosa. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Kepadanya aku berkenan. Berarti melalui Yesus hidup kita diperkenan. Kenapa? Karena melalui Yesus kita dimateraikan dalam baptisan. Materai itu artinya tanda jadi. Jadi diberi tanda, ibaratnya diberi tanda jadi bahwa kita adalah milik Allah.
aku berkenan kepadanya, berarti di dalam hidup Yesus akan dinyatakan rencana Allah. Berarti kalau kita diperkenan di dalam Yesus, hidup kita pun menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Ini yang penting dari pembaptisan Yesus. Dalam Yesus kita pulang. Dalam Yesus kita telah diubah menjadi anak. Dan di dalam baptisan Yesus, kita diperkenankan, dimateraikan menjadi anak-anak Allah. Karena itu ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan. Tema kita adalah Roh Kudus dan baptisan. Bahwa jangan sampai baptisan ini hanya tanda mati. Tanda mati itu angger wis dibaptis, le dadi Kristen kuwi wis sah. Bukan itu. Atau asal baptis berarti identitas saya sudah cukup menjadi orang Kristen. Tidak. Karena dengan dibaptis itu ada lambang kelahiran kembali. Berarti harus ada perubahan hidup. Sidi Mas Noel kudu beda. Ukurannya dewasa karo ra dewasa beda. Harus ada perubahan juga nanti di dalam kehidupanmu. Bahkan ada pertumbuhan di dalam hidupmu. Dalam baptisan Yesus, Allah menjadi Bapa. Yesus menjadi jalan. Roh Kudus turun memberikan kuasa kepada kita. Maka ketika tema kita Roh Kudus dan baptisan pertama. Di dalam baptisan ada pertobatan. Kalau kita sekarang aku wis dibaptis kok. Berarti hidup kita selalu berpaling pada Allah. Hidup kita selalu berbalik pada Allah. Kita itu paling susah mengingat dosa-dosa kita. Lagi ingat, apalagi ngakoni dosa-dosane wong dosa-dosane dhewe. Kita lebih mudah untuk mengingat, apalagi menyalahkan dosa orang lain. Tapi kalau kita sudah mengaku, aku wis dibaptis. Berarti kita selalu bertobat itu berpaling pada Allah. Berarti kita siap diproses. Sejak aku dibaptis, aku bersedia menyangkal diri. Aku siap untuk memikul salib. Aku siap untuk mengikut Yesus. Sejak dibaptis berarti aku ada perubahan hidup, meninggalkan kehidupan yang lama. Ketoke enak, tapi enake wong dosa, seperti enaknya Israel di Mesir. Sekarang aku dalam kehidupan baru sebagai umat kepunyaan Allah. Maka nek wis do ngaku, sekarang saya sudah dibaptis, Pak. Kata pertobatan ini berarti ada perubahan. Perubahan pikirannya, perubahan perasaannya, perubahan kehendaknya, dan perubahan orientasi kita hanya kepada Allah. Itu tanda dibaptis karena bertobat itu berbalik pada Allah. Kedua, makna Roh Kudus dan baptisan. Bagaimanapun baptis memang menjadi tanda perjanjian. Yang sebelumnya sunat digantikan baptisan. Inilah tanda perjanjian yang dimateraikan oleh Allah. Jadi sekarang kita bukan lagi anak dunia. Sudah diadopsi, sudah dipindah menjadi milik Allah. Bukan hanya propertinya Allah, tetapi juga menjadi anak-anaknya Allah. Dan kata perjanjian ini berarti Bapak Ibu, hidup kita tidak tergantung dengan situasi kita dan kondisi kita. Kalau kita terikat perjanjian berarti kalau kita hidup berpegang pada janji-janji Allah. Pegang firman Tuhan. Karena itu orang yang berpegang pada janji Allah harganya adalah taat. Saya baptis nang wayal kuwi ya apa artine? Baptis itu berarti ada ketaatan pada janji Allah, kesetiaan pada janji Allah, percaya pada janji Allah. Benar, butuh tanda itu memang formalitas, tetapi sebuah tanda harus dibayar dengan komitmen. Tandanya cincin, betul, tetapi dengan komitmen untuk mencintai seumur hidup dan tidak terceraikan. Tandanya baptis itu materai, tetapi ketaatan, kesetiaan pada janji-janji Allah, itulah yang kita pegang. Terakhir ketiga, baptisan adalah lambang kelahiran kembali. Karena itu berarti kita tidak sama dengan dulu. Berulang kali bahwa dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup, berarti hidup kita tidak berakhir dengan kematian. Dibaptiskan, itu disucikan. Dibaptiskan itu berarti dari kata selam lalu diangkat
Itu artinya kita sudah mendapat kehidupan baru. Jadi beda. Kalau dulu hidup kita berakhir pada kematian, sekarang pada kehidupan kekal. Kalau dulu kita dikuasai dosa, sekarang kita dapat hidup kudus di hadapan Allah. Kalau dulu adalah hamba, sekarang adalah anak. Maka dengan mengatakan kelahiran baru sebagai ciptaan dalam Kristus, melalui Kristus itu mendapat jalan pulang. Saya harus berulang-ulang kali dan gak pengen ngiming-ngimingi. Wong Kristen ini ukurannya dudu sugih, wong Kristen itu ukurannya dudu sehat. Ya iso loro, ya iso mengalami segala pergumulan termasuk keuangan. Tetapi yang pasti kalau kita dilahirkan kembali standarnya, bahwa kita akan hidup seperti Kristus. Sing dikejar itu bukan berkat, tetapi karakter Kristus itulah karena kita dilahirkan kembali. Bahkan dengan baptis, kita itu dijadikan satu tubuh dengan Kristus. Makanya hidup dalam satu roh, artinya satu pelayanan, satu persekutuan. Paling sedih dibaptis bar kuwi ra tau ning gereja. Lah kula ya anggota awak ngendi itu. Kalau satu tubuh kok nggak hidup dalam persekutuan itu lalu apa bisa? Pernah Bapak Ibu lihat sebuah anggota tubuh itu hidup sendirian? Enggak ada. Maka hiduplah seperti Kristus dan juga di dalam persekutuan tubuhnya. Terakhir, kita semua sudah dibaptis di dalam Kristus. Maka mari hal-hal yang sederhana, jika kita sungguh dibaptis, kita tidak akan pernah merasa sendiri. Ada Roh Kudus yang datang, memeteraikan kita. Dengan baptis, jangan pernah mengatakan aku sendirian. Aku ngenes, aku Jones, jomblo dan ngenes. Enggak. Ada roh Allah dalam hidup kita. Dalam baptis, kita menerima kuasa. Jadi jangan sidik-sidik ngalah karo dosa. Kita punya kekuatan untuk melawan dosa. Kita punya kekuatan untuk menjadi taat kepada Allah. Dalam baptis, kita sekarang mengerti apa tujuan dan peran kita di dunia. Nek ngaku wong Kristen wis dibaptis uripku ra cetha. Harusnya jelas. Apa tuh tujuanku, peranku di dunia. Karena dengan dibaptis kita itu hidup bukan lagi dengan rancangan kita, tapi rancangan Allah. Dan yang terakhir, dalam baptis, hiduplah dalam persekutuan, dalam gereja. Hiduplah di dalam pelayanan, dan hiduplah di dalam kesaksian. Artinya orang-orang yang dibaptis ukurannya adalah berani melayani, berani ambil bagian dalam kehidupan jemaat. Kita sudah paham, buktikan bahwa Roh Kudus telah menjadi tanda yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa besar kuasa baptisan. Karena semua ini diawali Kristus yang lebih dulu baptis. Menjadi jalan kami pulang kepada Tuhan. Menjadi jalan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan memperbarui kehidupan kami untuk memiliki karakter Kristus. Karena itu Bapa, jika saat ini kami sering mengeluh, merasa hidup kami tidak jelas, merasa sendirian, bahkan begitu mudah kalah dengan godaan. Bangkitkanlah kuasa baptisan. Jika Engkau sungguh telah memeteraikan kami, biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, biarlah di dalam Kristus kami boleh benar-benar kembali kepadamu. Terimalah pertobatan kami. Terimalah supaya kami setia untuk berpegang pada janji-janji-Mu. Dan biarlah kami sungguh dilahirkan kembali. Ada perubahan besar dalam kehidupan. Kami bahkan akan bertumbuh sekalipun menjadi tua. Dan kami akan terus berbuah sekalipun kami tiada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita menyatakan iman kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai 3. Aku percaya.
yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita memanjatkan syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, hati kami berlimpah sukacita, karena melalui kebenaran sabdamu kami telah diteguhkan dan dihiburkan. Sekaligus juga ditegur, supaya kami sungguh menghayati kuasa baptisan, yaitu materai keselamatan yang telah kami terima. Kiranya sabdamu sungguh kami rasakan dan sungguh berkuasa, yang kami nyatakan dalam setiap pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Saat ini Bapa, kami memanjatkan doa syafaat kami, memohonkan bagi kami semua yang bertahan di tengah pandemik, Engkau lindungi, Engkau pelihara, dan Engkau tuntun, sehingga kami dapat bertahan dan melewati dengan penuh keselamatan. Memohonkan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, untuk terus mengusahakan keadilan dan pemulihan, bersama dengan tenaga kesehatan, bersama dengan tenaga publik. Mereka Engkau jaga, dan Engkau berkati juga segenap perjuangan mereka. Melalui tangan-tangan mereka, bangsa kami boleh dipulihkan. Berkati gereja-gereja untuk tetap dapat bertumbuh di masa yang sulit, berbuah dan menjadi berkat, sehingga kami pun memberi kesaksian bagi mereka yang berkesusahan. Demikian juga bagi jemaat-Mu GKJ Wirobrajan. Engkau menjaga, melindungi, dan memampukan kami untuk tetap melakukan tugas panggilan kami di tengah dunia yang prihatin saat ini. Mampukan kami yang menjelang rapat jemaat, supaya kami bertanggung jawab atas segala pemberian berkat-Mu, dan kami dapat merancangkan pelayanan kami di tahun 2021. Saat ini juga Bapak, kami membawa serta jemaat-jemaat Tuhan. Yang sakit kami mohon penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan. Yang adiuswo kami mohon perlindungan Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan menjauhkan dari penyakit, godaan, serta kecelakaan. Yang berkebutuhan khusus mampukan mereka untuk tetap dapat berkarya, sekalipun dalam segala keterbatasan. Terlebih bagi keluarga yang merawat mereka semua, Bapa, Engkau teguhkan dengan kesabaran, sehingga mereka dengan penuh kasih, dengan pelayanan tanpa syarat, mereka dapat merawat anggota keluarga yang adiuswo sakit ataupun berkebutuhan khusus, penuh syukur dan sukacita. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami dalam belajar, untuk terus tetap tekun, jujur, dan bertanggung jawab, yang mencari pekerjaan terlebih yang terdampak pandemi corona. Engkau topang penghidupan mereka, Engkau bukakan jalan baru, sehingga mereka sungguh merasakan kasih setia-Mu yang memelihara dan tidak meninggalkan setiap pekerjaan tangan-Mu. Dan kami juga menyerahkan anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, Tuhan karuniakan yang seiman, sehingga mereka boleh membangun keluarga seturut rancangan-Mu, keluarga yang dipersatukan Allah, yang kekal, kudus, dan tidak terceraikan. Dan Engkau pun berkenan untuk melengkapi setiap keluarga yang menantikan momongan, sehingga setiap suami istri juga boleh bersuka cita untuk menjadi ayah dan ibu yang membesarkan anak-anak perjanjian. Dengan demikian Engkau akan terus disembah bagi kami sekeluarga dan segenap keturunan kami. Dan kami menyerahkan juga setiap pergumulan jemaat-Mu yang tidak dapat kami ucapkan. Ulurkanlah tangan-Mu, tuntun kami, dan biarlah kami berpaling kepadamu serta percaya bahwa pergumulan ini, supaya kami merasakan kuasa pertolongan untuk belajar menyerahkan diri, dan sungguh nyata kuasa keselamatan di dalam rahmat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah Bapa dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan dalam kebaktian ini, ada saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara tersebut telah dibaptiskan ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang, setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah percaya dan menerima anugerah keselamatan Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Kepada saudara yang akan menyatakan pengakuan percayanya, kami mohon berdiri, yaitu saudara Ivanuel Rema Kristama. Untuk maju ke depan di karpet, dan di belakang didampingi oleh kedua orang tua, Bapak Joko Purwati dan Ibu Katarina Ramni Hastuti. Dulu yang di altar adalah Bapak Ibu, menyerahkanmu kepada Tuhan, dan Tuhan memenuhi bagiannya, yaitu memberikanmu tanda keselamatan. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu memenuhi janji, yaitu membawamu kembali dan mengantarkanmu untuk mengaku percaya. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang esa di dalam pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Tiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? 4. Apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawabmu, saudara Evanuel Rema Kristama? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya di atas ya. Engkau mengaku bahwa keselamatan Allah telah engkau terima. Kau percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus serta kebenaran Alkitab. Engkau bersedia memenuhi tanggung jawab tugas gereja, memelihara iman, bersaksi, dan juga dalam hak kewajiban gereja, dan siap untuk digembalakan. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Berkat Tuhan akan dinyatakan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Mari kita mengangkat hati kepada Allah yang penuh kasih setia dan menggenapi janjinya. Anak yang diserahkan telah mengaku percaya. Pujilah Kalik semesta, kita nyanyikan 2 kali.
Saudara Emanuel Rema Kristama, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani kehidupan baru, sehingga saudara akan mencapai kesempurnaan keselamatan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Di tempat ini kami menjadi saksi akan kesetiaan yang telah memberi tanda keselamatan, yang telah membimbing kedua orang tua menggenapi janjinya untuk datang kembali. Dengan anak ini menjadi dewasa, maka menjadi bagian tubuh Kristus. Tuntunlah dalam kehidupannya, jauhkanlah dari berbagai godaan, penyakit, ataupun tantangan. Tetapi bangkitkanlah dirinya untuk turut dalam kehidupan tubuh Kristus, yaitu jemaatmu, mendukung pelayanan gereja sesuai dengan talentanya, dan menjadikan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, sampai pada kesempurnaan keselamatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Berdiri menghadap jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah saudara Emanuel Rema Kristama yang telah menyatakan pengakuan percayanya. Terimalah dan sambutlah dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya bila diperlukan, dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan, sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani kehidupan baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Semua ini menjadi tanggung jawab pelayananmu. Ikut membantu besok LCD ataupun kamera sesuai dengan kesanggupan dan talentamu. Membangun jemaat Allah. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur pada ibadah pada pagi hari ini. Ayat pengantar persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebelumnya. Dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan kidung persembahan, kidung jemaat 302, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ku beri persembahan. Yesus, Juru Selamatku.
Bapa yang makasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan sampai dengan pada hari ini. Terima kasih Bapa, karena Bapa telah sertai kami, Bapa telah memberikan firman kepada kami. Biarlah firman yang kami terima boleh menjadikan dasar di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bapa, kami juga bersyukur atas pelaksanaan pengakuan imam atau baptisidi Saudari Ivanuel Rema Kristama. Biarlah saudara kami ini, anak kami ini, boleh lebih mengenal Engkau. Biarlah Roh Kudus yang telah diterima pada hari ini bisa menguatkan komitmen untuk terus memikul salib Tuhan dan menjadikan murid yang setia sampai selama-lamanya. Mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu. Boleh melayani Engkau di dalam kehidupannya. Bapa yang makasih, pada kesempatan ini kami juga Engkau beri kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Tapi kami menyadari bahwa apa yang kami haturkan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang kami terima di dalam setiap hari. Bapa yang makasih, berkatilah persembahan ini, sucikanlah sehingga boleh kami gunakan untuk mempersembahkan, untuk melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Bapa yang makasih, berilah kebijaksanaan bagi yang mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang makasih, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa tuntun kami dari tempat-Mu ini sampai di rumah kami pemberian-Mu dengan selamat dan damai sejahtera bertemu dengan saudara-saudara kami. Bapa yang makasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan beralaskan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami haturkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung pengutusan padamu Tuhan dan Allahku. Persembahkan
kekudusan dan berkat. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Pak Tukiran, selamat hari Minggu. Bu Rani, selamat hari Minggu. Pak Titus, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu Rini. Sungkem Kagembah Kakung. Pak Barindo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Silas matur nuwun. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Eyang Surani, Burin, selamat hari Minggu. Eyang Suko, selamat hari Minggu. Nggih yang kula aturaken. Mas Widi, selamat hari Minggu. Ija, selamat hari Minggu. Salam kagem Pak Bambang, Ibu Welas. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bupati, selamat hari Minggu.
Pak Joko, selamat hari Minggu. Bu Endang, selamat hari Minggu. Pak Tia, selamat hari Minggu. Pak Rus, selamat hari Minggu. Pak Murtiono, selamat hari Minggu. Bu Hera, Pak Kusmianto, Mas Thomas, terima kasih sudah gak ngembun. Matur nuwun Pak Eka. Selamat hari Minggu. Wah, ini selamat hari Minggu Mas Danur, terima kasih dari remaja. Selamat bergabung. Maret ya. Sip. Terima kasih Mbak Nia, Bu Marmiati, Bu Apsari, Mbak Adet, Bu Bram, selamat hari Minggu. Oke, foto dulu bersama sebentar. Mas, kami mau foto bersama sebentar. Terus tak dapat. Mbak Pepi. Ampun, moga pun lajengaken. Kondur sami nderek bingah Pak Joko. Aduh. Yuk berdoa, saya harus mencelat ke Jatimulyo. Lewat dulu. Terima kasih. Oke. Tidak diabsenin swarga barang. Aman. Ntar tinggal upload di induk. Kalau sudah direkam, uploadnya mana aja aman. 700. Ini kualitasnya ya kalau Zoom kualitasnya enggak boleh. Ya, makasih. Ya, kualitasnya ya bagus ya. Makasih Mas Yedit. Mas nanti sore jenengan tugas mboten? Oh enggak. Enggak, aku lagi sor rekaman nang Koawan. Meh ngeki flash disk kapan ngono lho. Ya, setelah ya nanti tak sowan. Golek jamnya, mereka masih cari jamnya, masih 16.